permasalahan yang tadi yang pertama adalah anak SMP, dia mengakhiri hidup dengan gantung diri, memilih untuk gantung diri karena satu adalah dia depresi karena ditinggal ibunya. Ketika dia melakukan tindakan kekerasan pada anak ataupun pelecehan seksual pada anak, berpikir bahwa itu tidak akan terungkap karena anak-anak tidak akan bicara. Dengan anak-anak diancam aja sudah takut gitu kan. Tolong saya menghimbau kepada pihak orang tua dan sekolah untuk berkomunikasi. Tanyakan sama pihak sekolah. Gitu kan, di sekolah ada wali kelas, ada guru BK. Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari kekerasan seksual, fisik maupun psikis. Belakangan ini di Cirebon sendiri banyak kasus yang marak terjadi kekerasan terhadap anak. Hal ini pun tentunya memiliki dampak yang negatif bagi para korban. Nah, Hanya Talk Show kali ini akan khusus membahas tentang kekerasan terhadap anak langsung bersama KPAID Kabupaten Cirebon. Nah, hari ini alhamdulillah sudah ada Bunda kita bersama, Bunda Vivi Sofia. Selamat datang, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Hanya Talk Show, Bunda. Sama-sama, sehat selalu. Amin, amin, amin. Kita akan bahas lebih dalam terkait kekerasan terhadap anak, apa sih penyebabnya dan bagaimana cara menanggulanginya agar hal tersebut tidak terjadi. Bersama saya Dery Yusfira di Hanya Talk Show, hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Bunda, apa kabar, Bun? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Aku senang banget nih lihat Bunda hari ini nih. Selalu fresh gitu ya, Bun ya. Harus apa gitu? Harus fresh. Kalau nggak fresh bagaimana bisa menjalankan tugas-tugasnya? Iya. Bunda, kalau misalnya aku lihat Bunda hari ini fresh banget, tipsnya apa, Bun, sebelum kita ngobrolin berat-berat nih tentang anak gitu kan ya. Tipsnya dulu pengen tahu nih, Bunda dengan kegiatan yang padat tapi tetap fresh dan stamina ini on power banget ya, Mbak ya. Bisa sehari, bisa tadi ada bocoran 9 tempat ya tadi dikunjungi nih, Bun. Apa sih, Bun, rahasianya, Bun? Rahasianya jalanin semuanya dengan baik dan bertanggung jawab. Dan jalanin apa adanya. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tugas kita. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh ya, itu ya. Nih, jangan mengeluh. Kalau ngomong ikhlas, nggak usah harus dibicarakan kalau ikhlas. Nah, kalau dibicarain berarti nggak ikhlas, Bun? Kenapa? Kalau bicara nggak usah harus diucapkan, nggak usah harus diucapkan. Jalanin, semuanya sudah Allah berikan semuanya tanggung jawab ke kita untuk bisa menjalanin semuanya. Amin. Mudah-mudahan Dery juga dikasih perasaan yang sama-sama Bunda ya, biar ngejalanin semuanya tetap dan jangan ikhlas. mengeluh, itu aja. Itu ya. Jangan mengeluh. Itu kadang-kadang yang susah, Bun. Hah? Itu kadang yang susah, Bun. Kalau kita bilang jangan ngeluh, tapi kan tetap aja ya kan, ada gendel-gendel dikit nggak apa-apa lah, Bun ya. Boleh nggak? Atau jangan sama sekali, Bun. Jalanin aja. Jalanin aja ya. Jalanin aja. Ya itu dia, Sobat Dialog, kita kata Bunda jalanin aja. Apapun yang terjadi, tetap jalanin aja, Bun ya. Jalanin aja. Tetap maju ke depan ya, Bun ya. Iya dong, jangan ke belakang. Kalau ke belakang nggak maju-maju. Betul, kita tetap harus ke depan ya, teman-teman. Hari ini sama Bunda, Dery akan bahas lebih banyak terkait kekerasan terhadap anak karena belakangan ini Bunda sama-sama kita ketahui, mungkin ya Bunda juga hari ini tadi sudah mengunjungi beberapa tempat gitu terkait kekerasan terhadap anak nih, Bun. Ini sebetulnya menjadi masalah yang sudah ada dari dulu ya, Bun ya. Dan mungkin dulu tuh belum aware gitu, tapi sekarang udah mulai aware masyarakatnya maupun orang tua itu sendiri dan anak itu sendiri sudah mulai bisa tahu nih kalau misalkan dia mengalami kekerasan. Nah, terkait kekerasannya sendiri sih, Bun, kekerasan terhadap anak tuh ada berapa jenis, Bun, yang bisa termasuk ini nih ternyata kekerasan terhadap anak gitu loh, Bun. Kekerasan pada ini anak nih, tentang perlindungan anak ini banyak. Banyak banget yang berhubungan, semuanya adalah dengan anak, kategori anak di bawah umur kan 0 sampai 18 tahun. Permasalahan-permasalahannya yang perlindungan, undang-undang perlindungan anak ini banyak.
Di antaranya adalah tentang kekerasan pada anak, yaitu tentang kekerasan fisik, kekerasan kepada psikisnya, kekerasan terhadap pencabulan. Pencabulan itu ada pencabulan yang yang dia dicabulin tapi tidak sampai disetubuhin, ada yang disetubuhin. Dan dampak dari disetubuh itu lebih parah lagi sampai punya anak dan yang lainnya. Ada juga yang namanya adalah hak asuh anak. Ada penelantaran anak. Ada anak korban dari media sosial. Ada anak korban dari kesehatan karena tidak mendapatkan hak kesehatan, yaitu kekurangan gizi. Ya, jadi banyak banget. Banyak kalau sebetulnya disebutin masalah. satu-satu lumayan banyak. Jadi memang Kategorinya. berbicara tentang anak itu banyak permasalahannya Bun ya. Nggak cuma tadi kekerasan, tapi juga banyak bentuknya yang lain gitu kan. Termasuk gizi buruk pun, kekurangan gizi itu tetap masih masuk kategori kekerasan terhadap anak ya Bun ya. Dalam perlindungan anak. Oke. Bun, kalau tadi bicara ya kemarin lah kita flashback ke belakang sedikit Bun, ada kasus anak remaja 16 tahun yang mengakhiri hidupnya. 12 tahun? 12 tahun ya? Masih SMP kelas 1, itu kan yang gantung diri ya? Iya betul, itu 12 tahun ya Bun? 12 tahun. Sama yang kemarin yang terbaru pencabulan terhadap balita ya, bayi ya Bun? Bayi umur 4 bulan. Nah itu tuh akhirnya ada kasus tersebut tuh biasanya yang melatar belakangnya apa Bun? Kalau misalkan dari pandangan Bunda nih secara dari KPAID melihatnya seperti apa Bun? Akhirnya bisa terjadi hal seperti itu. Yang kedua itu tadi, permasalahan yang kedua tadi. Permasalahan yang tadi yang pertama adalah anak SMP, dia mengakhirin hidup dengan gantung diri, memilih untuk gantung diri karena satu adalah dia depresi karena ditinggal ibunya. Ibunya meninggal. Yang keduanya dia hidup dengan bapaknya yang notabene bapaknya nggak aware terhadap anak. Yang bapaknya ini sering melontarkan kata-kata kasar. Bapaknya sering mencontohkan perilaku yang tidak baik terhadap anak. Sehingga anak ini merasa beban. Di dalam lingkungannya pun juga dia merasa beban, dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan keadilan. Makanya akhirnya ketika dia mau melakukan bunuh diri, dia sempat juga nanya sama waknya ya, sempat nanya sama waknya juga kan, dia sempat curhat juga. Nah itu karena adalah pola asuh di dalam satu lingkungan rumah itu yang sangat dominan sekali ya. Dan tadi permasalahan yang tadi adalah balita juga, karena memang SDM dari pelaku tersebut yang memang sangat kurang gitu kan. Nah, biasanya kekerasan pada anak atau pelecehan seksual korbannya anak-anak ini karena pelakunya ini satu adalah pelakunya orang terdekat. Predator itu adalah yang ada di sekitarnya. Karena predator pada anak ini di sekitarnya ini yang tahu persis tentang satu waktu luang dari anak ini jam berapa, kesukaan anak ini apa gitu kan. Terus apa yang diinginkan anak ini si predator ini yang di sekitar ini paham. Dan ketika dia melakukan tindakan kekerasan pada anak ataupun pelecehan seksual pada anak, berpikir bahwa itu tidak akan terungkap. Karena anak-anak tidak akan bicara. Dengan anak-anak diancam aja sudah takut gitu kan. Dia tidak menyadarin bahwa satu saat tindakan kejahatan itu, kriminal itu, menyakitin orang itu pasti akan ketahuan. Dan dia nggak paham undang-undang perlindungan anak ini sangat tinggi untuk masalah ancamannya. Ya di atas 15 tahun itu tinggi sekali, dia nggak paham tentang hukum itu. Gitu. Berarti memang malah orang terdekat ya Bun ya. Orang terdekat yang memang harus diwaspadai. Atau apa? Contohnya gini. Apa, Bun? Ini paradigma yang ada di masyarakat. Contohnya gini. Ada seorang ibu-ibu yang dia itu merasa bahwa tetangganya itu baik. Tetangganya baik, tetangganya itu sayang sama anaknya, gitu kan. Nah, ibu-ibu nih mungkin karena
dia nggak mau bawa anaknya ke pasar atau apa, titip ya, gitu loh. Titip ya, dia curiga sama sekali karena orang itu baik. Iya. Ya sekali, 2 kali, 3 kali, dia nggak tahu bahwa anaknya ini adalah masuk ke dalam perangkap predator. Si predator itu ya Bun ya. Ada case permasalahan di Cirebon itu, bahwasanya tetangganya itu ngomongnya dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Ternyata anaknya digendong gitu kan, digendong anaknya. Terus sudah itu terus izin ke orang tuanya, izin ya mau ke sawah, mau ngajakin ke sawah. Ternyata di sawah itu, di kebun-kebun jagung itu disetubuhin. Ya. Dikasihlah uang 2.000 rupiah. Jangan bilang ya sama mamamu. Sekali dia lakukan, Gak ketahuan nih. nggak ketahuan, 2 kali, 3 kali nih anak nih akhirnya merasa ada yang sesuatu yang sakit. Dia ngomong lah sama ibunya, sama mamanya, ngomong sakit lah, buat saya mau ke kamar, mau pipis sakit mah, dan segala dan sebagainya. Dan akhirnya orang tuanya curiga dan akhirnya anaknya bicara. Ya gitu, akhirnya nanti begitu. Si anak ini tuh ya tadi Bun 1 kali 2 kali tidak terasa, tapi kan akan ada perubahan fisik ya Bun yang terjadi pada diri anak tersebut ya Bun ya. Itu pada kekerasan anak di kekerasan seksual ya. Jadi untuk orang tua sangat berhati-hati, tolong kasih pemahaman terhadap anak-anak walaupun satu kandung juga. Kalau misalkan di rumah jangan berpikir juga ini kakak beradik habis mandi pada telanjang bulat. Biasa itu kan kakak beradik pikirnya gitu, padahal itu juga bahaya. Ada beberapa permasalahan juga di Cirebon yang dimana kakak menyetubin adik kandungnya, ada juga, bahkan sampai hamil juga ada, sampai melahirkan. Itu kan jadi jatuhnya incest ya Bun ya. Jadi itulah yang harus difahamin juga ya. Terus anak-anak juga kasih pemahaman, edukasi tentang seks itu seperti apa, akibat dari seks seperti apa. Jangan ini jadikan hal yang tabu, tapi dengan bahasa yang memang anak-anak mudah dimengerti ya. Kalau ketika mendapatkan perilaku dari temannya ataupun dari orang terdekatnya ataupun siapapun, misalkan meraba di bagian yang sensitif, jangan mau gitu kan. Apalagi di bagian-bagian yang lain, apalagi sampai melakukan satu hubungan yang dimana seorang laki-laki mempunyai alat vital, perempuan mempunyai alat vital, itu jadi satu, itu akan mengakibatkan apa? Kasih tahu pemahaman itu. Ya, juga anak yang sudah mulai tumbuh dewasa juga tolong sama bapaknya juga harus lebih berhati-hati juga, karena juga ada juga permasalahan yang namanya bapak kandung nyetubuhin anak kandung. Aduh, ngerikan ya. Serem ya Bun ya. Serem. Jadi jangan dianggap sepele yang namanya tentang pengawasan. Mencegah jauh lebih baik mengobati ya, sebelum terjadi sesuatu. Karena anak-anak sekarang ini pinter-pinter banget. Nah, pertanyaannya lagi kan berarti yang salah siapa ya? Betul. Gitu kan? Anaknya kah, orang tua kah, atau lingkungan? Ya, ini seperti apa? Nah, ini orang tua harus sangat memahamin. Jangan juga mengatakan saya capek ini dan ini, anak nggak bisa diatur, nggak bisa diomongin dan yang lainnya. Ingat ibu, bapak, anak-anak sekarang itu tidak seperti kita dulu. Anak sekarang ini pinter-pinter. Lingkungan juga, jangan juga bapak sama ibu bilang membatasi akhirnya. Anak saya baik-baik aja loh, ada di kamar terus, dia pulang sekolah ada di rumah, ada di kamar. Oke, iya ada di kamar, tapi dipegangin ini. Ini salah satunya adalah sendiri tapi rame. Betul. Ya aku juga gitu soalnya. Sendiri tapi rame. Sendiri tapi bisa mengetahui semuanya. Betul. Itu. Nah, untuk mengatasinya adalah batasi dengan yang namanya gadget itu.
berarti orang tua ekstra banget, betul. Ekstra, tidak boleh lelah. Otomatis di sini orang tua, bapak ibu harus ekstra dalam pengawasan, dalam pola asuh. Nah, pola asuh itu yang baik adalah seperti apa? Kalau anak-anak sekarang ini senang dianggap menjadi teman. Iya betul. Aku pun demikian, Bun. Ya kan. Terus udah itu, ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain orang tua nih, ini ya kadang-kadang latah. Ini bercerita tentang temennya yang melakukan kriminal atau melihat di salah satu televisi. Ceritain ke anak ya? Anaknya di depan anaknya, gitu loh, di depan anaknya, sehingga anaknya ini ngerekam, kan? Anaknya ini ngerekam. Tolong jangan di depan anak-anaknya bercerita, itu tahu nggak, itu dibunuh loh, ini. Itu kan buat mereka, buat anak-anak ini akhirnya terus berimajinasi, Iya kan? Betul banget. Gitu. Jadi tolong bicara dengan anak adalah hal yang baik. Berikan contoh yang baik terhadap anak. Apalagi menjelang masa transisi dari anak-anak ke remaja. Akil balik lah. Iya. Itu lagi super-supernya. Ngalamin sendiri kan? Oh iya, Bun. Lagi penasarannya. Gitu. Susah diomongin. Betul. Merasa dirinya paling hebat. Betul. Merasa kepengen diaku. Betul. Ya. Ini aku beneran semua. Karena emang betul demikian. Merasa sudah betul. dewasa. Betul kan? Betul. Yang namanya masa transisi dari anak-anak ke remaja. Ya, dia mulai, yang laki-laki mulai mengenal rokok. Yang perempuan udah mulai mengenal yang namanya kosmetik cat kuku Cutex, dan yang lainnya gitu kan. Itu nah, ketika hal itu terjadi pada anak-anak kita yang menjelang dewasa tersebut, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Otomatis berikan pemahaman, ajak ngobrol, ajak diskusi, sanjung dia, karena anak itu tuh lagi merasa saya ini udah dewasa loh, mah, kan? Iya betul. Tolong dong, jangan perlakukan saya seperti anak-anak. Saya udah dewasa, saya ngerti mah mana yang baik, mana yang tidak. Bicaranya begitu, sok dewasa, sok tua. Sok dewasa, sok kan? tua. Padahal tua dan dewasa itu tidak semenyenangkan itu, kawan. Itu, jadi benar-benar harus paham. Nah, anak ini kadang-kadang ada perubahan. Ini perlu Bapak Ibu, Mama Papa harus perlu ketahuin juga orang tua perubahan. Ini anak kok berubah ya, yang tadinya ceria jadi pendiam. Yang tadinya dia pendiam terus jadi hyperaktif. Tanyakan coba. Nah, ketika tanyakan ini ada apa? Dia orang tua cari tahu lah. Mungkin di sekolahan ada something. Kan mungkin dengan bestinya atau apa gitu kan, tanyakan sama pihak sekolah ada masalah apa enggak. Nah, ketika memang semuanya nggak mengetahuin, coba luangkan waktu untuk ngobrol ya, Bun ya. Untuk ngobrol dengan anak, ajak anak untuk healing ataupun kesukaannya itu apa, mungkin di situ dia akan terbuka. Nah, biasanya anak-anak yang seperti itu tuh dia lagi galau. Ada mungkin dia itu jatuh cinta tapi mau ngomong takut. Siapa tuh? Ayo. Ada nggak di sini yang jatuh cinta tapi ngomongnya takut? Mungkin ada sesuatu. Ya, kalau hal-hal yang seperti itu masih lumrah. Yang lebih parahnya lagi kan ketika ternyata dia diam-diam masih umuran segitu dia sudah melakukan hubungan seksual. Atau dia memakai narkoba. Itu yang lebih seram. Kan? Itu. Nah, ada lagi permasalahan yang untuk anak-anak di sini tuh, coba ke anak SMP kelas 2 itu mulai apa tuh? luar biasa mulai bandel banget sih, Bun. Ya. Makanya kelas 7 nih, Bun, masih culun ya kalau aku ya, Bun. Kelas 7 nih masih culun, naik kelas 8 nih udah mulai punya adik kelas. Jadi kayak apa
gitu. Udah mulai kayak ngesok, bener tadi udah mulai ngesok, aku udah kelas dan sebagainya. Kelas 3 gitu. udah merasa dewasa tuh. Nah ini, gue punya adik dua tingkat gitu kan. Jadi kayak, berani apa kamu? Saya kelas 3 ya. Udah lebih berani mengeksplor yang lain. Begitu SMA kelas 1, dia merasa apa? Aku pernah ngalamin loh sesuatu yang di sekolah lagi SMP itu lebih parah loh. Gitu kan. Jadi jangan macem-macemin saya deh gitu loh. Merasa sok tuh. Iya. Kelas 1 tuh kan. Kelas 1, tapi betul, dia tertekan karena dia punya kelas 2. Kelas 2, iya. Nah, akhirnya dia begitu kelas 2 dia sudah mulai calling down. Cuman calling downnya itu dia kalau yang mau kelewat batas. Gitu kan contohnya. Kelewat batas. Dia sudah tidak filter lagi yang namanya hubungan karena sudah merasakan hubungan seksual. Oh iya, oke. Dia akhirnya melakukan hubungan seksual itu bisa berkali-kali. Secara bebas ya. Secara bebas. Dan dia mempunyai banyak sekali alasan terhadap orang tuanya. Dan orang tuanya ya aja. Ternyata dia datang, ada sih pernah anak kelas 2 ya. Ternyata ceweknya di Bandung. Oke. Ceweknya itu sama juga, SMA juga. Ternyata berkali-kali bertemu, melakukanlah hubungan seksual sampai akhirnya hamil. Kan? Sampai hamil. Dan yang lalu sempat viral di Cirebon, yang anak bayinya dibuang. Oh iya. Ya kan? Itu ada di rumah aman KPAID itu sampai 6 bulan si bayinya tersebut. Berlatar belakang dari perempuan ini ingin seperti teman-teman yang lain, punya handphone bagus, tasnya bagus, gitu kan? Dia kepengen mukanya glowing karena sudah pakai skincare, pada pakai skincare, alisnya mulai dibentuk, gitu loh kan? Tapi apa daya karena memang ekonomi yang tidak memadai, dibully lah sama teman-temannya. Handphone gue lebih baik loh, lebih ini itu. Akhirnya dia berkenalan lah sama si laki-laki ini beda sekolah. Laki-laki remaja ini beda sekolah ya. Dan kakak kelas. Dan karena memang pada saat itu lagi sedekat-dekatnya dijemput pakai motor, dikasih uang 20.000, sampai menyerahkanlah keperawanannya. Gitu akhirnya. Dan akhirnya ketika itu dia hamil itu dia tidak rasakan hamil. Karena memang pakai jilbab ya. Dengan kerudung panjangnya dan dia bisa menutupin perutnya sampai akhirnya udah usia kandungan 8 bulan sudah nggak bisa ditutupin lagi dan dia itu kabur-kaburan dari orang tuanya sampai 8 bulan Bun tutupin ya Bun. Dan akhirnya ketika itu udah menjelang lahiran begitu lahiran dia bingung mau dibawa kemana ini anak, mau dibawa pulang ke rumah orang tuanya dia takut. Mau ngajak siapa juga dia takut. Akhirnya kesepakatan bersama, kita buang aja yuk, nanti juga ada yang menemukan. Dengan instan anak-anak itu bicara seperti itu, akhirnya betul lah dibuang. Untungnya belum sampai lama karena anak bayi ini menangis dan akhirnya ditemukan oleh warga dan untungnya juga tidak sampai kalau sudah 2 jam udah pasti semut udah nempel. Udah nempel semua. Apalagi kalau ketemu binatang buas kan, mungkin dipatok ular lah atau mungkin juga digigit anjing ataupun yang lainnya. Dan akhirnya terselamatkan lah singkat cerita bayi itu. Nah pada saat itu akhirnya si pelaku dari orang tuanya ini berarti kan ibunya sama bapaknya nih. Ternyata masih SMA kelas 2. Perempuannya, laki-lakinya SMA kelas 3 dan 18 tahunnya itu lebih 1 bulan. Ini yang agak dilema ya. Tapi akhirnya tetap proses kan, proses hukum berjalan dan akhirnya
saling berkomunikasi kedua orang tuanya dan memohon kepada pengadilan untuk bisa dinikahkan gitu kan. Toh itu akibat dari apa? Akibat dari dia gengsi. Dia kepengen dipandang layak oleh teman-temannya. Kan? Nah, ini kan berarti kalau seperti ini permasalahan di sekolahannya yang tidak terkontrol dong. Kan? Nah, inilah yang dikatakan bully. Bully ini kan berkelompok. Merasa dirinya adalah anak-anak yang pintar-pintar berkelompok, merasa dirinya adalah anak-anak yang berprestasi berkelompok, merasa dirinya adalah anak-anak yang punya uang atau anak pengusaha atau anak orang yang punya nama di daerahnya gitu kan, berkelompok untuk membuli anak-anak yang memang mempunyai banyak kekurangan. Kekurangan diantaranya adalah korban dari bully ini. Satu, dia mempunyai fisik yang memang tidak normal. Kayak misalkan kayak kulitnya mungkin terlalu gelap atau terlalu putih, atau dengan posturnya yang memang tidak normal, seperti apa, pendek ataupun terlalu tinggi, itu bisa menjadi bahan bully. Atau dengan ekonomi. Karena orang tidak mampu gitu kan, dibully lah oleh teman-temannya. Nah, ketika anak yang dibully ini tidak mampu, pola pikirnya akhirnya melakukan satu tindakan seperti itu. Dia nggak berpikir panjang. Betul. Ketika hal itu dilakukan adalah dampak yang sangat panjang gitu. Jadi mengerikan hari ini. Iya, sangat-sangat mengerikan Bun ya. Memang karena aku sendiri pun melihat mengalami juga pernah ada di masa itu Bun, dan karena beberapa teman-temanku juga ada punya permasalahan yang sama seperti apa yang Bunda sampaikan tadi gitu. Jadi aku tuh sekarang tuh lebih berpikir apakah memang tadi mungkin zaman dulu kita berbicara pendidikan seks itu penting nggak sih, ya kan? Dulu kan awam banget ya Bun, tabu sama namanya seks gitu kan. Terus kan namanya anak-anak tuh ngelihat anatomi badan misalkan itu kan sama orang tuanya, jangan kayak gitu tuh nggak bagus kayak gitu. Tapi kan sebetulnya itu yang harus kita kasih tahu, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang mungkin bahasa yang bisa dimengerti sama anak-anak ya Bun ya. Terus tadi berbicara tentang bullying Bun. Bullying ini kan memang dari turun temurun. Maksudnya kayak jadi sebenarnya dari dulu udah ada. Iya, jadi turun temurun dan memang mungkin bentuknya saja yang berbeda, mungkin masanya saja yang berubah gitu. Tapi kan predikat bullying ini tuh ada sebetulnya Bun, dan sangat dekat. Itu juga mungkin apakah mungkin ini bullying itu berawal dari keluarganya juga? Bisa, bullying ini kan tadi yang diantaranya adalah yang Bunda tadi katakan, banyak faktor kan, gitu. Faktor-faktor yang lain juga masih banyak juga tuh yang namanya bully. Bully sebenarnya juga dari dulu, dari dulu itu ada saling mengejek. Iya, betul. Yang lebih parahnya lagi ini adalah bully yang tidak sengaja. Ada loh bully yang tidak sengaja. Nggak sengaja bully. Itu gimana, contohnya gini, ada pernah saya tanganin permasalahan bully yang memang sebenarnya dia tidak berniat untuk membuli. Malah dia sebenarnya adalah korban bully gitu loh. Jadi ada kadang-kadang kita kan dulu atau sampai sekarang ada punya teman satu kelas ini yang usil, ya kan? Usil. Nah kebetulan itu anak SMP. Anak SMP ini usil banget. Begitu ketemu temennya dia tiup telinganya. Terus ketemu teman-teman yang lain pun juga ditiupin juga semua. Satu saat dia niup telinganya kakak kelasnya itu. Nah kakak kelasnya ini mau sholat, ada di tempat wudhu gitu kan. Nah si kakak kelasnya pegang bahunya, kamu tuh usil banget gitu kan, kamu tuh usil banget. Nah begitu kamu tuh usil banget, nih anak ini tuh sambil ketawa lari, ternyata kepleset. Kepleset, mukanya ngebentur lah ke lantai, tembok. Akhirnya nyonyor lah si ini mukanya tuh. Akhirnya orang tuanya nggak terima gitu kan, orang tuanya nggak terima. Akhirnya pihak sekolahannya juga karena itu ada di lokasi sekolahan kan, akhirnya lapor ke KPAID dan KPAID akhirnya turun, kita tanyain semua dan akhirnya di situ saling memaafkan gitu kan, saling memaafkan.
Itu ada yang seperti itu bully yang tidak sengaja. sengaja. Kadang-kadang kan teman-teman suka pada usil kayak gitu kan. Ya. Tapi dilalahnya lari kepleset gitu kan. Cuma kan gitu. ini balik lagi kan kalau misalnya ditanya, kamu kenapa ya tadi habis sini sama si ini gitu. Nah, itu akhirnya memperkeruh suasana. Memperkeruh suasana karena kan tidak di asesmen dengan baik kan, betul, dikumpulkan dengan baik itu. Jadi masalah. Jadi sekarang nih harus ekstra orang tua. Dan untuk yang anak di sekolahan, tolong saya menghimbau kepada pihak orang tua dan sekolah untuk berkomunikasi. Tanyakan sama pihak sekolah. Gitu kan, di sekolah ada wali kelas, ada guru BK. Tanyakan bagaimana perkembangan anak saya. Minimal 1 minggu adalah 1 kali tanyakan kepada wali kelas. Nggak masalah ya Bun ya? Nah, wali kelasnya pasti akan memberikan informasi yang baik terhadap anak-anaknya. Kalaupun ada kekurangan apa, ada masalah apa, pasti wali kelasnya memberitahukan. Ya, karena sekolah mana sih yang nggak kepengen anak didiknya baik, pasti kepengen lah semuanya baik. Nah, ketika kalau baik kan sekolahannya kan, yang namanya sekolah ini kan anak didiknya baik maupun tidak tetap kena kan. Apalagi kalau anak didiknya melakukan tindakan yang tidak baik di luar sekolah, tetap aja sekolahnya kena. Siapa sih wali kelasnya? Wali kelasnya kena. Siapa sih kepala sekolahnya? Tetap aja kena. Maka dari itu mohon semuanya untuk bisa berkomunikasi saling, karena kan anak-anak ini kan tanggung jawab bersama orang tuanya, guru di sekolahan, lingkungan. Kalau misalkan ada sesuatu apa, jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya atau konsultasi atau melaporkan kepada lembaga gitu kan. Kalau ada lembaga, laporkan sama lembaga atau laporkan sama dinas. Melihat sesuatu yang memang ternyata ada tindakan kriminalnya, laporkan sama pihak kepolisian, yaitu di unit perlindungan perempuan dan anak PPA itu. Semuanya sudah aware, semuanya sudah tersistem. Tinggal masyarakat harus berkoordinasi. Di desa itu ada aparat desa, ada RT, RW, ada aparat desa, yang lain ada mandor dan ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada kepala desa, ada babinsa, ada babin kantipmas. Ya, semuanya banyak sudah. Ya Bun ya. Jadi jangan malu, jangan takut. Nah, ada bahasa yang lagi korban mengatakan, takut sama pelakunya nanti diancam dan yang nggak usah takut. Tapi kan susah Bun ketika kamu jangan takut gitu, kan balik lagi ketika namanya korban sudah jadi korban tuh ada dalam tekanan gitu. Apalagi pada saat kejadian tuh dia merasakan sendiri bagaimana tertekannya dia gitu. Akhirnya untuk berbicara pun sulit gitu Bun. Sedangkan kita sekarang harus kayak, kamu tuh jangan takut, harus ngomong kalau rasanya tidak enak atau merasakan sesuatu yang tidak baik nih, kamu ngomong. Tapi sulit Bun. Itu gimana Bun? Solusinya adalah, alhamdulillah KPAI di Kabupaten Cirebon mempunyai rumah aman. Yang dimana rumah aman itu melindungi para korban-korban yang dia dalam tekanan, yang sedang proses di kepolisian, yang sedang menjalani permasalahannya supaya dia itu tidak dalam tekanan-tekanan. Otomatis anak yang menjadi korban, gitu kan? Begitu orang tuanya melaporkan ke pihak yang berwajib, kepolisian, otomatis ada gejolak nih dari pelaku, dari keluarga pelaku kan? Dia intervensi lah, minta damai lah, minta cabut perkara lah gitu kan. Terus tetangganya mengatakan inilah itulah. Akhirnya si anak ini akan terus dengar. Ya kalau mendapatkan orang tua yang paham, dalam arti orang tua yang paham, udah Dina kamu nggak usah dengerin. Kalau tidak, udah nggak usah dengerin. Nanti itu urusannya mama atau papa gitu kan. Itu kalau ya orang tua yang paham. Nah ketika orang tua yang nggak tahan, kamu tahu nggak itu ngomong ini diomongin lagi, akhirnya anaknya stres.
bagaimana anaknya akan bisa menyelesaikan masalah, akan bisa dia keluar dari zona permasalahan itu, dia akan siap menghadapi masalah itu, karena terus dari tekanan-tekanan yang ini. Makanya diambillah atau dititipinlah ke pihak rumah aman di KPAID. Nah, apa yang dilakukan di KPAID di rumah aman tersebut? Satu adalah kita berikan kasih sayang sepenuhnya terhadap anak ini. Kesehatan, kita konsultasi dengan dokter psikolog ataupun dokter yang lainnya. Masalah gizi kita juga penuhin gizinya di rumah aman itu ya, dan Bun, ya? tidak diberikan tekanan yang lain. Sampai akhirnya dia di kepolisian selesai pemeriksaan, terus kasusnya itu naik ke kejaksaan, terus naik ke persidangan, itu masih tetap kita dampingin di KPAID tuh. Jadi anak ngerasa nyaman dan kita saling bekerja sama, akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Yang lebih utama adalah anak sudah siap kembali lagi ke masyarakat, dia sudah tidak minder lagi, dia sudah tidak tertekan lagi. Ini Bun, tadi selama Bunda menjelaskan itu, satu yang aku ambil adalah komunikasi ya Bun ya. Karena tadi yang Bunda sampaikan bahwa anak ini permasalahannya menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Baik dari keluarganya, sekolah, lingkungan maupun kita sebagai orang terdekat itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Komunikasi itu sangat penting kan Bun. Nah, tapi baik lagi Bun, ketika namanya korban, walaupun kita udah di rumah aman nih Bun, tapi kan tetap aja ada yang namanya rasa trauma berkepanjangan. Ketika memang di rumah aman kita sudah siap nih anak untuk kembali ke masyarakat, ke sekolahnya, ke lingkungannya lagi. Tapi kan ada satu masa mungkin dia masih terngiang-ngiang terus nih buat trauma. Kalau trauma untuk anak itu untuk kembali itu sulit. Tapi anak dia itu kalau kejadiannya itu di bawah 7 tahun, dia cepat gampang lupa ya. Gampang lupa. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas itu dia masih keingetan terus ya. Itu. Nah, maka dari itu kita perlulah kerjasama yang baik. Nah, di rumah aman ini kita terus berikan edukasi terus. Dia traumanya, contohnya trauma dia kalau ketemu orang dewasa dia trauma. Bahkan kan kadang-kadang kan ada di pengadilan itu kan ketemu dengan pelakunya, itu kan takut kan, langsung gemeter. Nah itu kita KPAID kita dampingin, karena memang itu wajib di pengadilan itu harus ditemukan dulu, cuman hanya sekedar tahu itu korbannya, itu pelakunya gitu kan. Nah, nanti majelis hakim pun ketika di sidang itu Masya Allah friendly banget, toganya dilepas gitu kan. Terus sidangnya juga sidang anak-anak ini satu tertutup. Yang keduanya hakimnya ini memberikan pertanyaannya tuh bener lembut gitu kan, sehingga anak tidak takut. Nah, trauma yang berkepanjangan itu bisa nggak Bunda Vivi sembuh? Tergantung nantinya apakah dia di dalam satu lingkungan lagi dia akan mendapatkan sesuatu yang memang menjadi trauma lagi. Ada triggernya Bun ya. Contohnya kayak orang latah deh. Kan? Orang latah kalau nggak digodain kan nggak latah. Nggak latah. Ya nggak? Betul. Tapi kalau digodain terus ya latah lah. Trauma kalau diingetin terus ya tambah trauma. Kan? Diingetin dulu kamu begini, akhirnya terus dia ingat, kepanggil lagi memorinya ya Bun. Memorinya dia keinget terus. Tapi kalau enggak kan tinggal kita kasih semangat ke depannya. Ini kamu ke depannya gini loh, kamu harus gini. Alhamdulillah yang pada di KPAID traumanya nggak sampai berlarut. Bun, tadi kan kita ngomongin itu yang boleh disampaikan adalah para korban yang tidak sengaja akhirnya melakukan atau mendapatkan kekerasan. Tapi ini yang pelakunya misalkan sengaja, misalnya di rumah nih Bun, orang tua itu sengaja nih, dalam artian kayak aku pernah mendapat ada beberapa kasus gitu Bun, kayak dia tuh emang bener-bener orang tuanya kayak kamu nggak usah sekolah, orang tuanya suka mukulin, terus kalau orang tuanya yang dengan sadar melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri, itu kita sebagai orang di sekitar kita tahu nih apa sih harus kita lakukan? Wajib laporkan. Yang mengetahui itu wajib laporkan.
jangan diam. Ketika diam, ya jangankan korban, keluarga korban, kalau diam itu namanya membiarkan. Ya, tapi kan kita bilang ini, itu urusan keluarganya mereka gitu. Karena Mbak sekolah di gini, udah tegur nih misalkan sekali gitu kayak, Pak, Ibu, kasihan anaknya jangan digituin, segala macam. Diam, ini urusan keluarga saya. Nah, itu gimana nih kita yang bersikap? Apa tetap harus laporkan juga atau gimana? Laporkan, karena di situ ada anak di bawah umur, apalagi korbannya adalah anak di bawah umur. Sekarang kalau dibiarkan, yang melihat walaupun mengatakan bahwa ini adalah urusan keluarga saya, apakah dengan urusan keluarga seperti itu harus didiamkan? Adanya di dalamnya adalah tentang kekerasan pada anak. Harus yang melihat harus melaporkan, nggak usah takut. Ya, dan itu nanti yang melaporkan siapa nanti kan juga akan kita ini kan rahasiakan kita keselamatannya kan. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan nanti dia akan terus berlarut, anak ini mendapatkan kekerasan mau sampai kapan? Betul. Nah, generasi yang akan datang kalau dirusak dari kecil, bagaimana akan persiapan ke depannya? Kasihan kan. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan itu dijadikan aib. Laporkan segera. Laporkan segera ya Bunda. Laporkan segera. Bunda, tadi kita udah ngobrol panjang nih. Dari sekian apa yang Bunda sampaikan, di KPAI di Kabupaten Cirebon sendiri Bunda selama 2023 ini udah ada berapa kasus dan bentuknya kebanyakan apa Bunda? Ya, di KPAI di Kabupaten Cirebon itu kasus yang sudah ditanganin dari Januari 2023 sampai di Oktober nih. Ini sudah ada 100 lebih. 100 lebih kasus. Mayoritas apa ya, pelecehan seksual. Pelecehan seksual mayoritas. Itu kan kebanyakan pelecehan seksual. Gitu. Jadi ini kan kebanyakan pelecehan seksual. Jadi apa sih harus yang kita lakukan nih Bun untuk mencegah gitu terjadi hal seperti itu? Untuk mencegah, satu adalah untuk anak yang kita mempunyai anak perempuan. Dia sudah mulai datang menstruasi. Satu tadi berikan edukasi pemahaman tentang seksual. Akibat dari dia melakukan seksual itu apa? Akibatnya misalkan hamil melahirkan, begitu melahirkan dia tidak bisa ngurus anak, apalagi itu bisa menjadikan stunting kan si anaknya tersebut itu. Dan yang keduanya ketika mempunyai anak laki-laki sama juga harus ekstra. Contohnya ini anak laki-laki nih temennya cowok terus deh, itu aja. Ada di satu kamar, gitu kan? Pikirnya kan temennya sama-sama laki-laki aman-aman aja di satu kamar. Belum tentu juga, gitu kan? Makanya orang tua tolong kalau misalkan ada anaknya main ke rumah, gitu kan, jangan masukin ke kamar. Harus di ruang tamu atau di depan, ruang tamu yang kita lihat ya, yang masih kita bisa ya pantau, gitu kan? Itu lebih baik. Nah, itu adalah untuk pencegahan terhadap kekerasan seksual ya. Nah, terus proteksi anak kita dengan ibadah yang baik. Ini paling penting ya Bun ya. Ya, bekal agama ini ya Bun. Bekal agama. Misalkan kalau kamu melakukan yang belum muhrimnya belum waktunya ini begini. Banyakin mungkin orang tuanya itu dengan cara kalau waktunya sholat segera ingatkan anaknya untuk sholat, kan? Jangan perintah anaknya sholat tapi sendirinya main HP. Ya ini kadang-kadang anak sekarang udah mulai kritis kan kan? Kak sholat nanti aja, sekarang itu papanya aja masih main HP, papanya belum sholat kan gitu ya Bun. Ya. Itu, nah udah kayak gitu makanya ya berikan contoh yang baik untuk anak. Orang tuanya nih harus memberikan contoh yang baik. Contoh lagi adalah pola asuh yang selanjutnya adalah sibukkan anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Satu, misalkan anak perempuan waktunya dia Sabtu Minggu kan libur. Sabtu Minggu coba deh untuk ibu-ibunya ini anak perempuan ajarin dia masak.
berikan dia itu ke dapur itu, misalkan kasih dia untuk Ngiris ngiris-ngiris bawang, cabai, bawang dan yang lainnya. Untuk yang laki-laki mungkin kayak cuci bapak-bapak nih kan motor ya senang bun ya, otomotif kan, atau misalkan Kak ambilin itu, Kak coba deh kamu bisa deh pasang sekrup ini, libatkan anak ya bun ya. walaupun itu salah tapi nggak apa-apa. Misalkan ajarin dia nyapu, walaupun itu nggak bersih, nanti kasih tahu ini loh biar bersih, ini baik untuk kamu nanti ke depannya gitu Iya, kan. iya. Aku setuju bun. Berarti adanya apa ya? Komunikasi tadi balik lagi, adanya komunikasi, adanya pendampingan, adanya pemberian contoh yang baik sama sekarang anak. pertanyaan lagi adalah ketika orang tuanya dua-duanya sibuk kerja. Siapa nih tugasnya bun? Ya, Sekolah kan? kah atau siapa ini? Nah, sekolahan ini kan ada yang full days, ada yang memang dia jam 2 baru pulang. Coba luangkan waktu di saat misalkan waktu memang istirahat, coba komunikasi dengan wali kelas. Anak saya sudah pulang atau belum? Atau lihat di communication book-nya. Biasanya sekolah ini ada communication book ya. Communication book-nya dilihat gitu kan. Komunikasikan dengan pihak wali kelasnya gitu. Nah, nanti begitu sudah begitu pulang ada di rumah, pastikan dia ada di rumah. Gitu kan. Kalau misalkan bicara udah ada ekstrakurikuler di sekolah, coba komunikasikan betul nggak ada ekstrakurikuler. Begitu. Jadi tidak membatasin juga seorang orang tua yang bekerja untuk tidak memperhatikan anak. Apalagi untuk ibu-ibu yang tidak bekerja, wah banyak banget waktunya untuk anak-anak kan. Itu loh, ingat yang namanya kalau terjadi sesuatu sama anak, kita kerja mati-matian, cari duit, ngumpulin duit kayak apa, di mana kita kerja kan supaya kita ekonominya baik, supaya membahagiakan anak, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Tapi ketika anak mendapatkan kejadian yang tidak habislah semua, kan? Setuju banget. Bayang melihat anaknya hamil, melihat anaknya harus berhadapan dengan hukum, melihat anaknya itu nggak ngebayang ya, ada di satu kantor polisi di bajunya dibuka, dia kedinginan, kan? Terus dia teriak karena dia melakukan satu kesalahan yang harus berhadapan dengan hukum. Dia masuk ke lembaga pemasyarakatan anak, dia jauh dari kita. Coba harus kita lebih aware kalau kita udah melihat, oh nggak mau deh terjadi apa-apa begini, jangan sampai terjadi apa-apa sama anak saya, habislah semua. Percuma Bapak Ibu semuanya capek kalau anaknya itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menjadi korban pelecehan seksual, sampai yang namanya karena kerja si anak ini dititipkan sama nenek kakeknya, ternyata mendapatkan perlakuan tidak baik dari kakeknya, dipakai sama kakeknya, disetubuhin sama kakeknya, anak umur 7 tahun disetubuhin sama kakeknya. Akhirnya udah kayak gitu sampai kemaluannya busuk, sampai mengeluarkan nanah dan yang lainnya. Apakah itu nggak hancur orang tua? Nah, betul. Untuk juga saya berpesan kepada semua, tolong juga dalam hal rumah tangga, jangan yang namanya masalah rumah tangga bercerai, anak akan menjadi korbannya. Ada banyak paradigma yang ada di masyarakat, yang penting cerai dulu, urusan anak nanti. Tapi pada nyatanya begitu cerai sudah terjadi, anak ini menjadi korban dia tentang hak asuh anak, rebutan lah. Udah kayak gitu korban intimidasi tentang kejelekan bapaknya misalkan atau ibunya, orang tuanya kan. Belum dia harus mendapatkan cemoohan dari teman-temannya. Orang tua kamu cerai ini itu. Ya, itu. Maka dari itu kalau belum siap untuk rumah tangga, jangan rumah tangga dulu. Pikirkan matang-matang dulu. Pikirkan matang-matang dulu. Kalau sudah rumah tangga,
harus dijaga baik-baik, apalagi sudah punya anak. Ya, ini tuh ya. Kalau ngomongin anak tuh nggak ada habisnya ya, Bun ya. Sampai seminggu nggak bisa Habis-habis jadi kita ngomongin anak kita udah cukup banyak ternyata yang udah sampaikan sampai kayak ternyata itu masih belum cukup kita ngomongin anak tuh sangat-sangat banyak sekali gitu. Tapi baik lagi Bun, mungkin ini menjadi PR kita sama-sama ya Bun ya, menjaga anak, ini anak-anak kita, anak-anak muda, anak-anak kita, para generasi penerus bangsa nantinya yang sama-sama harus kita jaga. Itu tadi yang harus kita sama-sama garis bawahi bahwa komunikasi itu sangat penting. Komunikasi dan kolaborasi kerjasama dari setiap pihaknya juga sangat penting demi keberlangsungan si anak ini sendiri ya Bun ya. Jangan malu, jangan takut untuk melaporkan. Jangan takut untuk melaporkan apapun yang teman-teman ketahui terhadap kekerasan anak. Baik itu kamu menjadi seorang korbannya atau kamu menjadi tetangga atau orang terdekat dari si korban, segera laporkan ketika melihat ada tindak kekerasan terhadap anak ya Bun ya. Bunda, terima kasih banyak sudah mampir ke dialog ini Bun. Kita senang banget Bunda bisa mampir. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan Bunda bisa mampir lagi ke sini Bun. Amin. Kita akan lebih banyak bahas lagi, mungkin lebih detail lagi terhadap kekerasan anak ataupun perlindungan terhadap anak nih yang concern dari KPAID ini sendiri gitu Bun. Mungkin nanti Bunda juga bisa bantu share-share program-program dari KPAID mungkin di mana ternyata yang dibutuhin sama para sobat dialog di rumah gitu loh Bun. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Sukses untuk Dialog Indonesia. Amin, terima kasih banyak. Ini adalah satu-satunya media yang selalu eksis aware terhadap anak-anak, kekerasan pada anak. Amin. Mudah-mudahan terus Bun. Berkah, lancar, amin. Rezekinya berlimpah. Amin ya Allah. Semua krunya pahalanya banyak. Amin. Ini juga menjadi pelajaran juga buat kami Bun. Ini kebanyakan belum berumah tangga. Iya. Jadi itu pesannya Bunda nih. Pikirkan dulu kalau emang mau berumah tangga Bun. Udah siap atau kalau belum? siap. Kalau sudah siap nggak apa-apa. Tapi itu tadi kalau nyatanya belum siap, pikirkan baik-baik karena tanggung jawabnya sangat besar ya Bun ya nanti untuk kedepannya. Terima kasih semuanya sudah menonton episode Hanya Talk Show kali ini, sangat luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapat nih Bun hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Baik lagi, kekerasan pada anak bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Banyak dampak buruk bagi anak baik secara fisik maupun mentalnya. Sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kita bisa mencegah itu ya Bun ya. Stop kekerasan pada anak, lindungin anak kita dari predator-predator di luar sana. Itu, lindungi anak kita dari predator-predator di luar sana. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih Bunda sudah mampir. Sama-sama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dialog Cirebon Media. Mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi-informasi yang jauh lebih mengedukasi lagi dan bermanfaat buat kita semua. Tentunya hanya di Hanya Talk Show, hanya di sini bisa ngobrolin apa aja.